Dugaan menjegal niat mulia 150 siswa calon pekerja migran, Widya Andeska digugat. Miris, apa yang sudah terjadi yang dilakukan oleh PT Dinasti Insan Mandiri dan atau PT Tulus Widodo Putra, yang berdomisili di Tangerang, Banten. Tindakan Widya Andeska selaku direktur kedua PT tersebut malah bertolak belakang dengan apa yang diagung-agungkan negara, bahwa pekerja migran adalah pahlawan devisa negara. Pasalnya Widya Andeska selaku direktur disinyalir menjegal niat mulia 150 orang siswa calon pekerja migran. Akibatnya Widya Andeska digugat Yayasan Infinity Training Center di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, dengan dugaan penguasaan dan penyalahgunaan dana proses persiapan calon pekerja Indonesia CPMI, Bali. Diketahui hingga saat ini sudah menempuh tahap mediasi akhir dan masih belum mendapatkan hasil mufakat atau pertanggungjawaban dari tergugat. Jadi terima kasih buat semuanya yang hari ini untuk hadir di dalam proses mediasi pada perkara 229 berkenaan dengan perihal migran. Jadi artinya tenaga kerja Indonesia yang siap bekerja di luar negeri, yang selalu diagung-agungkan sebagai penghasil devisa negara. Jadi ini perlu sekali kita sampaikan kepada publik. Nah, yang pertama hari ini adalah mediasi yang ketujuh. Jadi apa yang ada di dalam mediasi yang ketujuh ini? Kita sepakat untuk tidak sepakat. Apa maksudnya? Jadi proses upaya hukum persidangan ini akan dilaksanakan dan dilanjutkan. Apa yang menjadi latar belakang? Nah, ini perlu ditelaah. Kalau kita melihat Perma nomor 1 2019, mediasi itu dasarnya itikat baik. Maka itikat baik itu sesuatu yang abstrak dan akan kentara dalam setiap proses mediasinya. Mediasi pertama, ketidakhadiran dari prinsipal tergugat. Mediasi kedua, prinsipal tergugat hadir, dan berikutnya ketidakhadiran dari prinsipal tergugat. Nah, ini yang kita maksud di sini adalah sebut saja namanya Widya Andeska. Apa yang sebetulnya sudah disepakati di awal, maka dengan apa yang disampaikan ini menjadi sesuatu yang relatif tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di awal dinyatakan tunggu sebentar, saya upayakan. Berikutnya tunggu sebentar, saya akan jual aset. Berikutnya tunggu sebentar karena saya masih di luar kota. Sampai hari ini tunggunya tunggu terus. Nah, maka pertanyaan berikutnya, kalau kita bicara Perma nomor 1 2019, apakah ada di sana itikat baik? Kita sangkakan tidak ada itikat baik. Apa yang terjadi dalam proses mediasi adalah sesuatu yang memang tidak bisa dituangkan. Tetapi kalau kita boleh menganalogikakan, kalau kita boleh mengilustrasikan, ketika ada kuasa dari prinsipal, ini kuasa hukum ya, ketidakmampuan dalam menganalisis satu perkara dan ketidakmampuan untuk melakukan upaya digging informasi, ini perlu dipertanyakan kredibilitas dan ataukah memang ini adalah cara-cara untuk berusaha mengelabui dari jiwa mediasi itu sendiri. Apa? Itikat baik. Nah, jadi kami yakin yang satu ini itikat baiknya kami tidak lihat. Yang kedua,
Tadi sedikit kita singgung tentang bagaimana Quran menyampaikan beritanya. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya salah satunya dengan sirah, dengan cerita. Cerita terdahulunya ada ini. Ini seorang Widya Andesca sebagai subjek hukum, orang itu pernah melakukan sebuah kesepakatan, pernyataan, perjanjian, ditandatangani, kita diundang ke kantornya, kita tanda tangan semua, grup Infinity, baik itu yayasannya, baik itu LPK-nya, baik itu siswanya, tapi kenyataannya sampai hari ini pun tidak terjadi. Jadi ini poin kedua ketika kita mencoba memperhatikan itikat baik. Yang ketiga yang kita lihat adalah proses mediasi. Panjang proses mediasi, tidak ada konsep yang mengerucut. Ini tentunya menyebabkan biaya hukum itu menjadi biaya mahal. Sedangkan kita punya asasnya adalah murah, cepat. Nah, ini bertentangan. Jadi kita sekali lagi bersepakat untuk tidak sepakat. Tapi lebih dari itu, di dalam proses ini tentunya kita mengundang teman-teman lain sebagai regulator dan juga sebagai operator tadi disampaikan. Jadi pada hari ini kami tim kuasa hukum dan juga prinsipal itu sudah menyerahkan ini laporan dari pencairan ya untuk deposit yang dicekikan kepada Kementerian Tenaga Kerja atas operatornya adalah BP2MI. Nah, ini rinciannya. Kenapa harus kita sampaikan? Karena setiap perusahaan PJTKI itu yang kita sebut saja di sini PT Tulus Widodo Putra dan PT Dinasti Insan Mandiri ini mendepositkan uangnya setidaknya untuk satu perusahaan itu 1,5 miliar dengan ceki Kemenaker, dan itu tentunya adalah syarat, tetapi berikutnya adalah pengaman, buffer apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap migran, dan inilah kejadiannya. Ini adalah resiko yang harus ditanggung dari dua perusahaan PJTKI ini, baik itu PT Tulus Widodo Putra dan PT Dinasti Insan Mandiri. Nah, maka dalam hal ini kami juga dalam kesempatan ini pasca mediasi ini kami menyampaikan surat terbuka kepada yang terhormat. Nah, ini sebagai regulator itu adalah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, bil khusus yang terhormat Ibu Fauzia, untuk mampu melihat ini, untuk mampu menyimak ini, dan mampu memberikan penyelesaian dan kepastian hukum kepada para migran. Kami mewakili 101, bahkan hari ini terus bertambah dari 101, 115, yang akhirnya kurang lebih hari ini ada 150 migran yang telah dibohongi. Dalam tanda kutip ini adalah sangkaan karena apa yang dibayarkan tidak bisa diterima dengan apa yang seharusnya diberikan, yaitu oleh Widya Andesca dengan mengatasnamakan PT Tulus Widodo Putra dan PT Dinasti Insan Mandiri yang mengaku sebagai direktur di sini. Ini tegas sekali kami mohonkan sebagai surat terbuka, dan tentunya kepada operatornya, yaitulah BP2MI yang saat ini tampuk pimpinannya itu sedang dipimpin oleh seorang bapak yang terhormat Benny Ramdhani. Di beberapa hashtag yang dia sampaikan bahwa kita sikat sindikat, ini apa lagi nih? Ini beda lagi teknik sindikatnya. Jadi Pak, tolong perhatikan ini. Pak, turun ke bawah. Kalau kemarin baru bilang TPPU, ini lebih jahat dari itu. Ini memiskinkan bangsa.
Tentunya karena BP2MI ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia terpilih, dan kami memilih Bapak karena kami yakin Bapak bisa amanah kepada kami. Mohon kiranya dapat memperhatikan perkara-perkara ini, dapat memberikan kepastian, perlindungan hukum kepada migran yang notabene sampai saat ini selalu didengung-dengungkan. Inilah pahlawan devisa, inilah yang membuat Indonesia bangga. Kami sedih, Pak. Kami paham betul ini hanya ada dalam cerita dongeng. Kita bisa lihat di sini ada teman-teman, ada migran-migran yang saat ini terus mencari, terus meminta keadilan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Jadi apa sih yang terjadi sebetulnya dalam upaya hukum ini? Kita membagi setidaknya dua kaidah besar, perdata dan pidana, dan terfahamkan juga segala apapun perbuatan itu akan berakhir pada pidana, di ultimate remedium. Nah, apa yang menjadi dasar dari sebuah gugatan ini sendiri ini adalah bahwa kita melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Widya Andesca yang menggunakan juga jabatannya. Nah, ini jabatannya sebagai pengakuannya adalah Direktur PT Tulus Widodo Putra dan PT Dinasti Insan Mandiri. Nah, apakah ini adalah proses mundur waktu? Pertanyaannya seperti itu. Maka kami menjawabnya simpel saja. Di Perma nomor 1 2019 itu dasar dari mediasi adalah itikat baik. Dan kami sama sekali tidak melihat itikat baik dalam proses mediasi ini. Itu yang kami lihat, kami dengar, dan kami rasakan. Lalu berikutnya, apakah ini juga menjadi proses yang kata orang berpikir saya pasang badan saja? Sebetulnya perlu dijelas terangkan perilaku, sikap yang memang melanggar aturan tentunya punya konsekuensi. Nah, ketika orang melakukan proses ini, maka orang ini memiliki konsekuensi, setidaknya terindikasi sebuah kegiatan yang didugakan disangkakan tindak pidana. Ada yang merasa tertipu, ada yang merasa uangnya digelapkan, dan kita mengkalkulasi sampai saat ini ada sekitar 3 miliar. Ini bukan jumlah yang kecil, tapi ini luar biasa buat teman-teman migran kita. Jadi kalaupun mau pasang badan itu hak. Nah, hak konstitusi dari seorang, sebut saja Widya Andesca. Tapi di sisi lain, apa yang telah didepositkan atas nama PT tadi Tulus Widodo Putra dan Dinasti Insan Mandiri ini harusnya tadi bisa dicairkan karena pada kondisi di mana sudah adanya perbuatan melawan hukum. Kan ini fungsinya, di mana regulator bekerja sama dengan operator, regulator bertanggung jawab kepada menteri, regulator bertanggung jawab kepada presiden, operator bertanggung jawab kepada presiden. Makanya kenapa tadi kita buatkan surat terbuka. Kalaupun proses pidananya akan berlanjut, itu pun kita melihat di sana. Jadi ada konsep yang bersinergi antara perdata dan pidana, tetapi tentunya berujung di pidana. Di ultimate remedium itu ada di sana. Jadi sebetulnya apa sih dari sebuah kejadian itu? Tidak ada disguise blessing, itu nggak ada. Pasti ada lesson di dalamnya, pasti ada pembelajaran di dalamnya. Nah, dalam perkara ini pembelajarannya adalah kedewasaan dari Infinity sebagai LPK, Infinity sebagai yayasan. Karena selama ini terbuai dengan cerita tadi Widya Andesca yang mengatasnamakan PT Tulus Widodo Putra, yang mengatasnamakan PT Dinasti Insan Mandiri,
bahkan juga mengatasnamakan beberapa perusahaan travel atas konsep booking tiket dan seterusnya. Nah, ini menjadi inspirasi indah, menjadi tantangan buat Infinity tentunya. Nah, saat ini Infinity berusaha untuk berdiri tegak karena selama ini Infinity itu menjadi korban. Apa yang dimaksud dengan korban di sini? Siswa yang tidak jadi diberangkatkan, tadi saja sudah ada 150 siswa itu teriak-teriaknya kayak Infinity. Mereka datang, mereka tidak mau tahu. Sedangkan yang PT Tulus Widodo Putra, PT Dinasti Insan Mandiri ini tenang, tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, disinilah muncul bagaimana rasa kecewa ini bisa terobati. Nah, ini nanti akan langsung disampaikan oleh Direktur LPK Infinity dan juga bagian dari tim yang ada di yayasan. Rasanya lebih tepat akan disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Putu Asteria Yuniarti selaku Direktur dari LPK dan penanggung jawab dari LKP Infinity Training Center. Dengan kejadian ini banyak hal yang saya pelajari. Salah satunya adalah berkat perkara ini kami terinspirasi untuk bisa mengetahui dan menjalankan bagaimana sebenarnya alur proses keberangkatan calon pekerja migran Indonesia hingga mereka ada di negara tujuan atau di negara penempatan. Dan saya bersyukur sekali hari ini, detik ini sudah hampir 2 tahun kami jalan. Infinity disupport oleh PT P3MI bernama PT Dwi Citra Putra Mandiri, sehingga kita memiliki badan yang tidak hanya untuk bisa melatih mereka dari barista jadi bisa, kemudian menyiapkan mereka sebagai sebuah SDM yang siap untuk bersaing di industri, tetapi kita juga bertanggung jawab satu pintu memiliki lembaga untuk melakukan proses penempatan para pekerja migran secara resmi dan legal. Kita punya job order sendiri, kita punya demand sendiri, kita punya user sendiri yang semuanya satu pintu ada di bawah manajemen Infinity Training Center. Dan harapan saya bagi teman-teman calon pekerja migran yang menjadi korban dari PT Tulus Widodo Putra maupun dari PT Dinasti Insan Mandiri tetap masih menjaga semangat impian teman-teman sebagai seorang CPNI, karena di sini Infinity menawarkan ayo kita gabung bareng wujudkan impian kita bersama, dan saya selaku direktur dari Infinity siap untuk bisa membantu teman-teman mewujudkan cita-cita teman-teman. Karena sampai detik ini yang bisa saya lakukan sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas perkara ini tidak hanya melakukan laporan baik itu secara pidana ataupun perdata, tetapi saya juga berkreativitas melakukan upaya untuk bisa melakukan penempatan yang sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2017 itu memberikan perlindungan bagi WNI yang menjadi calon pekerja migran Indonesia dengan memiliki job order sendiri, user sendiri, yang semua kita lakukan satu pintu under manajemen Infinity. Mari kita bersama-sama wujudkan impian kita. Semoga dengan kejadian ini kita semua mendapatkan sebuah literasi pembelajaran dan bisa menaikkan kepercayaan masyarakat lagi di tengah gempuran trust issue yang terjadi oleh maraknya iming-iming untuk cepat berangkat, murah, kemudian juga seperti tagline-nya BP2MI yaitu adalah sikat sindikat. Besar harapan saya ini bisa terjadi linear ya, dan bisa menjadi sebuah literasi untuk kita bersama. Jangan sampai oknum yang mengatasnamakan PT resmi kemudian memperjualbelikan job sehingga bisa meraup keuntungan untuk keuntungan diri sendiri saja. Jadi di Infinity tidak hanya sebagai sebuah LKP dan LPK saja, tetapi kita juga mampu melakukan penempatan resmi baik itu di kawasan Asia Pasifik maupun di kawasan Eropa. Jadi pembalasan atas rasa sakit saya terhadap kejadian ini adalah memberikan sebuah prestasi, teman-teman.
Artinya dengan kejadian ini saya menjadi orang yang lebih bijak, lebih secure lagi terhadap apapun hal yang terjadi, terhadap penawaran orang yang harus dipertimbangkan lebih awal. Dan pada kesempatan ini saya juga tidak hanya bisa berinisiatif untuk bisa melakukan proses penempatan kerja di bawah naungan manajemen investasi, tapi saya juga bisa berkolaborasi di mana awalnya saya percaya dengan etiket yang disampaikan oleh salah satu travel yang disampaikan oleh Ibu Widi yang saat ini juga menjadi korban dalam perkara ini. Dan untuk lebih detailnya direktur dari Amata Travel juga akan menyampaikan bagaimana perasaan beliau dan apa yang dilakukan oleh beliau. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Abdul Rahman, perkenalkan saya Abdul Rahman. Saya Direktur PT Amata Indowisata. Saya selaku direktur ya. Saya juga korban PT Dinasti Insan Mandiri dengan total kerugian sekitar 305 juta kurang lebih. Kira-kira yang ditanyakan. Ini kan dipercaya kolaborasi dengan Under Infinity. Maksudnya Pak, rasanya tuh gimana? Diajak kolaborasi dengan keadaan Diajak kolaborasi ya, pertama ya apa ya, dibilang senang juga ternyata saya nggak sendirian. Ternyata korbannya banyak banget korban yang dilakukan oleh Bu Widya. Apalagi ya, korbannya banyak dan saya merasa berharap dengan kolaborasi ini ada titik terang lah. Semoga apa yang terjadi saat ini bisa selesai lah. Dan kemudian